Baik anak-anak, kembali lagi bersama Pak Wayan. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Namun sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran ya, agar anak-anak mempunyai arah dalam belajar ya. Yang pertama, jadi anak-anak setelah menonton video ini diharapkan ya anak-anak mampu menjelaskan pengertian pecahan senilai dengan benar. Kemudian anak-anak juga diharapkan dapat menemukan pecahan senilai dengan cara perkalian dan pembagian ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini cukup dua ya. Namun anak harus mampu untuk mencapainya ya. Nah, kita akan mulai dari pengertian pecahan senilai. Nah, di sini Bapak ilustrasikan ya, Bapak mempunyai sebuah lingkaran ya. Sebuah lingkaran, kemudian Bapak akan bagi lingkaran ini menjadi dua ya, menjadi seperti ini. Nah, Bapak bagi menjadi dua ya, jadi dua bagian yang sama, dan kemudian satu bagian Bapak arsir ya. Jadi satu bagian ya Bapak arsir dan satunya tidak. Gitu ya. Jadi lingkaran ini sudah dibagi berapa anak-anak? Ya, sudah dibagi dua ya, sudah dibagi dua. Kemudian yang diarsir berapa? Yang diarsir satu ya, jadi satu di atasnya. Nah, jadi kalau kita buat menjadi pecahan ini menjadi seperti ini, menjadi 1/2, jadi satu bagian dari dua bagian ya. Jadi satu yang diarsir dari dua bagian seperti itu ya, atau sering dibaca setengah ya, 1/2. Nah, bagaimana jika kita bagi menjadi 4? Bagaimana bentuk pecahannya? Nah, ini sudah dibagi menjadi 4 bagian yang sama ya, yang sama besar. Nah, ini dibagi menjadi, kita tulis pecahannya ya. Dibagi menjadi berapa? Menjadi 4. Menjadi menjadi 4 ya. Kemudian Bapak arsir 2. Nah, 2 yang paling atas ya, Bapak arsir 2 bagian. Berarti di atasnya adalah 2 ya. Nah, jika kita tulis jadi sebuah pecahan, jadinya adalah 2/4 ya. Jadi 2 bagian dari 4 bagian. Jadi 2 yang diarsir dari 4, itu yang maksudnya ya, 2/4 itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita lihat kira-kira yang di bagian pecahan 1/2 dengan 2/4 sama enggak besarnya? Ya, sama ya, sama besar yang diarsir ya. Yang diarsir sama besar. Ini walaupun cuma satu bagian ya, ini 2 bagian, tapi yang diarsir besarnya sama ya. Jadi ini bisa disebut dengan pecahan yang senilai ya. Itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan pecahan senilai ya. Jadi pecahan yang mempunyai nilai yang sama itu ya. Nah, ini baru kita bagi 4. Nah, bagaimana apabila kita bagi menjadi lebih banyak lagi? Nah, ini menjadi 8 bagian ya. 4. Nah, kemudian diarsir 4. Nah, kita tulis dulu, dibagi menjadi 8. Kemudian yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4 ya. 4 bagian. Jadi 4 bagian, 4 dari 8 bagian ya. 4 yang diarsir dari 8 ya. Jadi 4/8. Nah, apakah ini senilai? Ya, apakah 4/8 senilai dengan 1/2 dan 2/4? Kita lihat. Nah, pada gambar ya. Ini 4 bagian yang diarsir ini sama enggak besarnya dengan 2 bagian yang diarsir pada pecahan 2/4? Pada gambar yang dibagi 4. Nah, kita perhatikan sama ya. Nah, sama. Berarti ini disebut dengan pecahan yang senilai ya, sama ya. Kemudian dengan setengah, sama enggak besarnya ini? Yang dibagi 4 yang diarsir ini, yang 4 bagian yang diarsir ini dengan yang cuma satu bagian diarsir. Sama ya, sama besar ya. Nah, sama besar. Jadi juga disebut pecahan yang senilai ya. Jadi pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4 dan senilai juga dengan pecahan 4/8 ya. Seperti itu.
Bagaimana anak-anak, sudah paham dengan pecahan senilai? Ya, pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mencari pecahan yang senilai? Nah, misalnya ini ya, 1/2 ya. Kita mencari, ini kan dengan gambar ya, bagaimana kalau kita dengan menghitung. Nah, kita coba ya, yang pertama kita akan coba dengan menggunakan metode perkalian ya. Misalnya tadi ada pecahan 1/2 ya, 1/2. Nah, kita coba gunakan metode perkalian. Nah, per ini. Nah, anak-anak sudah tahu ya, yang bagian dari pecahan yang 1/2. Yang satu ini disebut apa? Disebut apa? Pembilang ya. Nah, kemudian yang kedua disebut penyebut ya. Jadi yang satu disebut pembilang, yang dua disebut penyebut ya. Nah, caranya adalah dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama ya. Bapak kasih contoh, misalnya ini 2, ini kan 2 ya. 2 kita coba kalikan dengan 2. Nah, kita coba kalikan dengan 2 ya. Nah, ini penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya ya 1 ya. Pembilangnya juga kali 2, harus sama ya. Jika penyebut kali 2, maka pembilang juga kali 2, harus sama-sama, harus adil ya. Nah, kita kalikan 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, itu ya. Jadi 1/2 ya sama dengan 2/4 ya, dengan gambar yang tadi ya, sama ya. Nah, itu caranya ya. Kemudian 2/4. Nah, kita coba kalikan lagi, 2/4. Nah, sama dengan, nah, kita coba kalikan dengan berapa lagi? Dengan 2 lagi boleh, atau dengan 3 boleh ya. Nah, misalnya penyebutnya kali 3 misalnya, atau kali 2 dulu ya. Kita kali 2 ya, kali 2. Nah, biar sama dengan yang tadi ya, biar anak ngerti. Nah, jika penyebut kali 2, pembilang kali sama, kali 2 juga. Nah, kali 2 ya. Nah, sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, terus 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Itu ya. Jadi sama dengan yang tadi ya. Jadi senilai ini 1/2 senilai dengan 2/4, 2/4 senilai dengan 4/8 seperti itu. Nah, boleh enggak kali dengan kali 2, kali 3 boleh ya. Asalkan dia sama-sama, misalnya 1/2. Ini kita kalikan dengan 3 itu misalnya. Nah, 2 kali 3. Ini karena penyebut kali 3, maka pembilang juga kali 3, harus sama 3 ya, sama dengan 1 kali 3 3. Kemudian 2 kali 3 6 ya. Itu jadi 1/2 senilai dengan 3/6 ya. Itu kalau kali 3 misalnya. Sekarang 3/6. Nah, cari lagi pecahan yang senilai ya. Misalnya kita sama-sama kalikan 4 ya, bisa. 6 kali 4. Nah, kalau 6 kali 4 artinya penyebut kali 4, pembilang kali sama ya, harus sama, kali 4 juga. 3 kali 4. Nah, sekarang sama dengan 3 kali 4. Nah, sama dengan 12. Nah, sekarang 6 kali 4 sama dengan berapa? 24 ya. Itu ya. Jadi 3/6 senilai dengan pecahan 12/24. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi mudah bukan? Ya, pasti bisa ya. Intinya adalah dengan menggunakan metode perkalian ini, anak-anak kalikan ya penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Kalau dia
penyebutnya kali 2, maka pembilang juga kali 2. Kalau penyebut kali 3, maka pembilang kali 3. Itu ya. Gitu. Nah, kemudian ini yang pertama ya, dengan cara menghitung dengan cara perkalian. Sekarang kita coba dengan cara pembagian. Nah, 24. Nah, ini ya. 24 per 30 tuh misalnya. Per 30. Nah, caranya sama ya. Pembilang dan penyebut dibagi. Nah, sekarang dibagi. Dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau tadi dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau ini dibagi. Nah, 30 dibagi berapa? Kemudian 24. Kita bagi juga dengan bilang yang sama berapa? Misalnya nih kita sama-sama bagi 6 ya. 24 bagi 6. 30 juga bagi 6. Nah, harus keduanya bisa dibagi ya. Nah, kemudian sama dengan 24 bagi 6 sama dengan 4. Betul. Kemudian 30 bagi 6 5 ya. Nah, jadi 24 per 30 senilai dengan 4 per 5 ya. Kemudian contoh kedua. 12 ya, 12 per 18 ya. Per 18 ya, sama ya, kita bagi dengan pecahan yang sama, bilangan yang sama ya. Ini 12 dibagi 18 ya, 18 dibagi ya, jadi harus sama nih. Misalnya kita bagi sama-sama bagi 3 ya. 12 bagi 3. Kemudian 18 bagi 3 juga. Oke, 3. Nah, sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Ya. Kemudian 18 bagi 3 sama dengan 6. Nah, jadi 12 per 18 senilai dengan 4 per 6. Gitu ya. Mudah bukan? Nah, pasti bisa ya anak-anak ya. Pasti bisa. Nah, anak-anak silakan nanti anak-anak latihan lagi ya di buku paketnya. Anak-anak lihat soal tentang pecahan senilai ya. Kemudian kerjakan. Anak-anak pasti bisa ya. Intinya adalah anak-anak bagi dengan bilangan yang sama. Baik anak-anak, sekian untuk materi kali ini. Mari kita rangkum ya, apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Nah, pertama kita sudah belajar tentang pengertian pecahan senilai ya, di mana pecahan senilai merupakan pecahan yang mempunyai nilai yang sama ya. Kemudian cara menentukan pecahan senilai. Yang pertama kita menggunakan gambar ya. Kemudian bisa dengan menggunakan metode perkalian dan pembagian ya. Baik, kemudian intinya Bapak mengingatkan, mari bersama kita mencegah penularan COVID-19 agar kita bisa bertemu lagi di sekolah ya. Nah, caranya yang pertama, anak-anak harus sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Kemudian pakai masker jika batuk, pilek dan keluar rumah. Makan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan ya. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan makan daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek dan sesak napas, segera ke puskesmas. Menjaga jarak ya, 1 meter dengan orang lain. Hindari kerumunan. Baik anak, sekian materi kali ini. Silakan anak kerjakan latihan di buku paketnya. Bila ada pertanyaan, bisa diskusi di kolom komentar ataupun di grup WA. Baik, sekian dan sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.